Singkat cerita, kami 7 bersaudara, bapak mama saya tuh mengambil keputusan terima Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Kesempatan sore hari ini kembali lagi saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk terus bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya kepada Kristus, yaitu orang yang meninggalkan agama lamanya yaitu Islam. Nah, Bapak ini bernama Ahmad Effendi. Dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bersama dengan 7 orang saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya. Ini sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara. Ini tidak mudah, ya. Bagi kita sesuatu yang tidak masuk akal, tidak segampang itu satu keluarga akan menjadi percaya. Tapi karena Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memanggil mereka, sehingga menjadi percaya kepada Kristus. Ini sesuatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka sudah memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini sungguh luar biasa bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka tidak lagi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan setelah Bapak ini menjadi percaya kepada Kristus, tidak hanya sekedar mau mempercayai begitu saja, tapi ia sungguh-sungguh mau mendalami kekristenan dengan mau belajar Alkitab, mau masuk sekolah Alkitab. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, oleh karena itu kita terus berharap, kita terus berdoa, semoga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Dan biarlah juga melalui video ini banyak orang yang akan dikuatkan, banyak orang yang akan semakin sadar bahwa hanya di dalam Kristus saja ada keselamatan. Dan jangan lupa untuk menyebarkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, supaya Bapak Ibu sekalian terus akan mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Saya bernama, dulu sebelum saya percaya Tuhan Yesus, nama saya Ahmad Effendi. Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya dibaptis dan diberi nama Antonius Effendi. Dan di sini saya mau menceritakan apa yang saya alami, bahwa Tuhan tuh memberikan saya anugerah keselamatan. Waktu itu saya masih ingat di sekitar tahun 97, saya tamat sekolah STM di daerah Lampung, itu di Lampung Utara. Saya bekerja di pabrik kebun karet. Dan waktu itu saya kerja dan saya tinggal di satu rumah, dan saya masih ingat di satu kamar itu saya mendengar suara. Suaranya dikatakan, aku adalah hakim dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dan waktu itu saya belum tahu, tetapi saya yakin itu suaranya Tuhan Yesus. Karena apa? Hati saya damai. Dan saya ceritakan sebelumnya, kami keluarga dari seberang, kami suku dari Palembang, keluarga dari seberang, dan saya masih ingat waktu itu dimulai dari bapak saya dulu. Waktu bapak saya masih sholat, waktu dia masih sholat maghrib, dia cerita kepada anak-anaknya bahwa dia katakan bahwa dia didatangi sama Isa Al-Masih. Di situ akhirnya bapak saya itu buat perbandingan, mempelajari di Alkitab dan di Al-Quran. Dan saya masih ingat waktu ada orang Batak, teman bapak saya namanya Pak Rocky, itu minjemin Alkitab. Nah, di situ akhirnya bapak saya, karena dia semakin tertarik, dia waktu di Lampung dia cari gereja. Dan waktu itu saya masih ingat namanya Mbah Karno, itu setiap hari apa itu dia datang untuk membimbing. Singkat cerita, kami 7 bersaudara, bapak mama saya tuh mengambil keputusan terima Tuhan Yesus. Waktu saya bekerja itu, saya sama teman-teman, dan waktu itu saya dengar suara di kamar, dikatakan, aku adalah hakim dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau.
Dan saya masuk ke kerja di PTP itu juga ada yang masukin, itu namanya Pak Salomo Panjaitan yang membimbing saya. Nah, waktu saya mendengar suara itu, hati saya sukacita. Hati saya sukacita dan saya yakin adalah suara Tuhan Yesus. Karena ada damai. Damai itu nggak bisa dibandingkan dengan uang. Nggak bisa dibandingkan sama yang lainnya. Sukacita, damai, sejahtera. Akhirnya saya mengambil keputusan, waktu itu saya masih ingat gaji saya masih 450, waktu itu masih mau naik. Saya ingat akan ada kenaikan gaji. Dan dari karyawan HL akan menjadi karyawan tetap. Tetapi di situ saya mengambil keputusan, saya meninggalkan pekerjaan itu dan saya memberitakan Injil. Dan saya merintis gereja di daerah Tulung Buyut, itu Lampung Utara, di Lampung Utara, sama di daerah Bunga Mayang, itu di Lampung Utara juga. Dan di situ saya merintis gereja, ya puji Tuhan, berdiri gereja. Saya waktu itu gabung di gereja GKKI karena Bapak rohani saya waktu itu pembina saya namanya Pak Salomo Panjaitan dari gereja GKKI. Nah, waktu itu saya sudah merintis gereja, saya sudah berjalan, saya sudah belajar taat sama Tuhan. Tetapi dalam hati saya ingin sekolah Alkitab. Padahal saya waktu itu saya belum sekolah Alkitab dan ada kerinduan dalam hati saya ingin sekolah Alkitab. Singkat cerita, saya nekat, saya ke Jawa. Saya ke Pulau Jawa dan waktu saya ke Pulau Jawa, akhirnya saya ikut orang Korea saya ikut BLTC, bukan BLTC apa waktu itu saya lupa, saya ikut orang Korea belajar tentang misi di daerah Ungaran. Tetapi kerinduan saya ingin sekolah Alkitab. Dan untuk saya masuk sekolah Alkitab itu saya nggak punya uang. Tetapi saya punya kenalan teman-teman orang dari Sumatera Utara juga yang ngamen. Akhirnya saya masih ingat waktu itu untuk saya sekolah Alkitab, saya ingat waktu itu dalam hati saya kok saya waktu saya awal-awalnya itu waktu saya sampai di daerah Jawa, saya sering penginjilan daerah Merapi sama Merbabu. Tapi dalam hati saya ingin sekolah Alkitab. Nah, waktu itu kok waktu saya masih di lereng Merapi, di lereng Merbabu, saya kok ingat Gunung Lawu. Saya ngeliat gunung, saya nggak tahu, waktu saya tanya-tanya, ada Gunung Lawu. Akhirnya di Gunung Lawu itu, dekat Gunung Lawu itu ada sekolahan STT Tawangmangu. Nah, untuk saya ke situ, saya nggak punya uang. Waktu itu saya punya teman-teman orang Batak yang ngamen. Akhirnya saya ikut ngamen. Itu jurusan Semarang Solo. Nah, saya ikut ngamen, padahal saya nggak bisa nyanyi. Tujuan saya ngamen supaya saya dapat uang, supaya saya bisa ke Tawangmangu. Akhirnya, saya masih ingat waktu itu, setelah saya ngamen dapat uang, saya ke Tawangmangu, saya ke sekolah STT Tawangmangu, dan waktu itu saya bayar ngambil formulir. Dan memang waktu ngambil formulir itu harus bayar uang 50.000. Nah, di situ puji Tuhannya karena saya dari ngamen itu saya dapat uang. Akhirnya saya bisa mengembalikan formulir itu dan saya bisa sekolah Alkitab. Waktu itu waktu sekolah Alkitab juga saya bingung. Waktu saya mau sekolah Alkitab, padahal saya nggak punya duit, ditanya sponsor. Dan waktu itu saya masih ingat ada orang nawarin untuk ke tempat dia. Nah, waktu saya mampir ke tempat orang ini, ternyata ke rumahnya ini masih kedatangan tamu orang Surabaya. Orang Surabaya ini malam-malam dia minta cariin tukang pijet. Akhirnya karena nggak ada tukang pijet, akhirnya saya diminta untuk mijet. Waktu saya diminta untuk mijet, akhirnya bapak ini ternyata yang saya tahu sekarang dia seorang penginjil. Bapak Nehemia Suharto, dia orang Surabaya dan dia jadi pembina saya. Dan waktu itu saya masih ingat dia bilang, udah kamu sekolah Alkitab nanti separuh biayanya dari saya. Padahal waktu itu saya masih berdoa mikir bagaimana supaya saya dapat uang untuk biaya sekolah. Tapi Tuhan buka jalan, akhirnya saya bisa sekolah. Dan di situ setelah saya sekolah, akhirnya yang saya lihat saya tamat sekolah sama Pak Sam Sukota, saya untuk diminta untuk jadi staf. Untuk menjadi staf di STT Tawangmangu, saya menjadi staf 2 tahun karena saya sponsor sekolah. Sudah itu setelah kurang lebih 2 tahun, saya mengambil keputusan waktu ada yang nawarin saya untuk ikut ke Jakarta. Nah, ke Jakarta dengan tujuan saya kerja di tambang batu bara di Kalimantan. Tetapi ternyata waktu itu saya nggak jadi di Kalimantan, tetapi saya di Jakarta
ada satu gereja yang sedang merintis. Waktu itu saya jadi pengerja di situ. Artinya saya jadi pengerja di situ kalau bicara enak, karena saya juga sempat ngajar di PIK, ada yayasan itu saya ngajar agama di Jakarta. Kalau bicara nyaman di kota di Jakarta. Waktu itu saya ikut jadi pengerja gereja di GBI Mutiara Taman Palem. Itu di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Waktu itu saya masih sebelum menikah, saya masih bujangan, dan bicara soal pelayanan, bicara soal masa depan enak di kota. Tapi saya masih ingat waktu itu kok, saya selalu ingat Gunung Lawu. Padahal waktu saya sekolah Alkitab, saya nggak pernah ke daerah Gunung Lawu. Tapi dalam hati itu kok ingat terus. Akhirnya saya bilang sama gembala saya mau merintis gereja, Pak. Dia gembala saya bilang gini, kalau kamu kekurangan PK nanti biar saya tambahin, kamu tetap bantu saya di sini. Singkat cerita, saya ditambah 500 PK saya. Tetapi dalam hati itu nggak ada kedamaian dalam hati saya. Akhirnya setelah beberapa bulan, saya mengambil keputusan, saya lepas pelayanan di Jakarta, dan saya mengambil keputusan saya ke Tawangmangu, saya merintis. Dan waktu awal-awal ke Tawangmangu, saya masih megang uang. Tapi lama-lama uangnya habis. Saya masih ingat dari Kecamatan Matesya ke Tawangmangu, saya berjalan kaki karena nggak ada duit. Tapi di situ saya cuma banyak berdoa. Saya berdoa, terus minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan pimpin saya ke sini, pertemukan saya dengan jiwa-jiwa, Tuhan. Singkat cerita, saya masih ingat waktu di daerah Matesya itu, waktu saya naik sepeda motor, di depan saya itu ada orang bonceng, orang perempuan, motornya rusak. Akhirnya saya pinjem. Nah, ternyata bapak ini sedang mengantarkan, saya nggak tahu itu apa istrinya atau keluarganya waktu itu mau melahirkan. Akhirnya karena saya pinjemin motor dia saya tukaran, lalu akhirnya orang ini bisa ketolong gitu. Dan di situ saya bicara soal Injil sama orang ini mau percaya gitu. Nah, di situ saya yakin bahwa Tuhan tuntun saya untuk saya tuh melayani ke sini, karena saya minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih jiwa, ternyata Tuhan betul-betul kasih jiwa. Nah, di situ akhirnya saya semakin semangat karena saya tahu itu Tuhan pimpin gitu loh. Nah, waktu itu yang saya lakukan, saya cuma banyak doa. Saya banyak doa keliling, saya minta sama Tuhan. Awal-awal saya melayani itu saya lihat ya banyak tantangannya, tapi saya cuma belajar taat sama Tuhan. Nah, saya lihat waktu itu saya masih ingat saya kenalan sama orang Tawangmangu, waktu itu anak ini namanya Lili, masih SMA, dan di situ akhirnya saya bimbing, dia mau. Dan waktu itu saya masih ingat di daerah Gondosuli itu ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan, dan orang itu cari dukun dan segala macam, suruh mendoakan. Akhirnya saya doakan, orang ini langsung sadar gitu loh. Nah, setelah itu ternyata banyak orang-orang yang melihat dan akhirnya dia tuh tanya-tanya dan akhirnya percaya. Akhirnya situ saya memberitakan Injil, ya puji Tuhan. Saya masih ingat awal itu saya membaptis 27 orang. Itu semuanya dari seberang. Dan akhirnya saya cuma belajar taat sama Tuhan. Akhirnya pertama saya buat persekutuan. Setelah saya buat persekutuan, dalam hati saya ingin untuk merintis gereja. Singkat cerita, ada orang jual rumahnya harga 100 juta. Waktu itu saya masih ingat, saya awal menikah itu cincin kawin, sepeda motor saya jual untuk bayar rumah yang saya buat untuk gereja. Ya puji Tuhannya dalam waktu kurang lebih 2 hari saya dapat tanda tangan lingkungan itu 107 untuk izin gereja itu dikasih gitu, seperti itu. Nah, di situ saya cuma belajar taat sama Tuhan. Dan saya cuma belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Waktu saya merintis gereja, ya yang saya lihat gini, saya banyak doa, saya banyak peperangan rohani, dan saya masih ingat waktu kami awal menikah, dan waktu itu saya masih ingat sama istri saya, kalau saya ada pelayanan di Solo, istri saya, karena waktu saya belum punya anak, istri saya taruh ke rumah jemaat. Pernah suatu saat malam-malam, kurang lebih jam 11 atau setengah 12, saya lupa. Waktu saya pulang, waktu saya sama istri saya ke rumah, saya lihat di rumah saya itu karena malam-malam itu ada bola api. Dan akhirnya bolanya itu hilang. Dan yang melihat bukan cuma saya, tapi istri saya juga gitu loh. Dan saya lihat ini pekerjaan setan. Tapi waktu saya terus berdoa, banyak peperangan rohani, saya berdoa terus, saya lihat Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kuasanya, dan
pernyataan Tuhan itu luar biasa. Dan saya masih ingat waktu itu, karena ada banyak orang-orang yang dia percaya sama Tuhan, dan memang waktu itu saya masih ingat ada orang yang nggak seneng sama saya ada gereja di tempat ini. Akhirnya dia pakai, saya masih ingat waktu ada orang tua datang nemuin saya, dia nantang. Saya diminta nggak boleh ada di sini. Ternyata orang tuanya dia orang seorang paranormal, dia orang Jawa Timur. Waktu itu saya bilang sama bapak ini, sama mbak ini, mbah juru selamat itu hanya Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu. Akhirnya waktu itu dia pergi, nggak beberapa lama saya lihat ya ada hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal. Saya lihat ada banyak serangan-serangan kuasa kegelapan. Saya bisa tahunya itu karena saya waktu itu piara anjing. Waktu saya piara anjing itu, anjing saya dari sore sampai malam tuh jegok terus seperti itu, gereng terus tuh. Nah, suatu saat saya keluar itu jam 2 atau jam 3 malam tuh saya keluar, dan saya lihat di atas rumah saya itu ada kuasa kegelapan itu jelas gitu loh. Dan itu waktu itu saya masih ingat, saya merinding, tapi saya nggak bisa lari, saya harus hadapin, saya harus perang, bener-bener kan apa itu menghadapi setan itu bukan cuma merem, tapi bener-bener face to face, saya berhadapan sama dia gitu. Waktu saya tangking, akhirnya itu hilang gitu loh. Waktu hilang dan saya lihat anjingnya sudah nggak jegok lagi. Akhirnya cuma saya doling, saya keliling rumah itu, saya berdoa gitu. Dan di situ saya lihat saya belajar taat sama Tuhan. Dan saya lihat nggak berapa lama orang tua yang pernah nemuin saya lagi, dan dia ngaku kalah. Ternyata setelah saya nggak lama ada orang cerita bahwa di daerah lingkungan saya tuh ada yang nggak senang sama keberadaannya Pak Pendi di sini gitu. Tapi di situ saya cuma belajar taat, dan ya puji Tuhannya orang yang nggak senang sama saya ini rupanya dia paranormal. Dia paranormal, dan saya masih kan cucunya itu punya banyak masalah. Cucunya itu suka ya merampok segala macam, dan itu saya urus. Dan akhirnya mbah ini dia itu ngelihat saya nolong anaknya di penjara, saya tolong, saya urus semua di pengadilan. Akhirnya dia mengakuin, dia cerita bahwa dulu yang buat Pak Pendi itu supaya nggak ada di sini karena itu ganggu saya. Dan dia ceritain semua, dan itu saya injil, waktu saya injil dia bertobat. Dan saya masih ingat dia serain itu ada satu kresek, itu isinya itu keris, pisau, cincin, itu bagus-bagus semua. Dan dia bilang ini pegangan dia, dan dia serahkan sama saya. Waktu saya lihat itu benda-benda pusaka semua. Akhirnya itu saya doakan bapak ini, dia percaya terima Tuhan Yesus. Setelah saya doakan itu, akhirnya barang-barang itu saya bakar. Waktu saya bakar tuh suaranya nggak masuk akal, ada yang meledaknya keras-keras gitu loh. Setelah saya bakar, tapi kan itu besi, nggak hancur semua. Itu saya masukin ke kresek, itu saya buang ke kali. Nah, di situ saya lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan saya ceritakan ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dan saya cuma belajar taat sama Tuhan. Dan dengan berjalannya waktu, saya juga diminta untuk melayani ke daerah Solo. Saya masih ingat waktu itu kurang lebih 2016, itu bulan 6. Saya sama namanya Yunus yang sekarang sudah meninggal, waktu itu saya ajak dia untuk mendoakan orang di Solo. Karena memang saya ditelepon untuk mendoakan rumah bapak ibu ini sama bapak ini gitu. Kan dia barusan pindah dari Kalimantan, kalau nggak salah. Nah, waktu pulang, itu kurang lebih jam 10 malam, itu saya ditabrak mobil elep lost rim. Dan saya nggak ingat lagi, yang udah lupa semua, dan yang saya tahu saya ada di rumah sakit, dan menurut cerita orang-orang saya ditabrak mobil elep lost rim, dan malam itu yang namanya Yunus yang bawa motor itu langsung dikubur karena palanya pecah. Dan waktu itu saya koma 5 hari. Waktu koma itu 5 hari itu bulan 6 jam 10 malam, itu kurang lebih tanggal 1 bulan 6. Itu waktu itu saya dibawa ke rumah sakit, kata istri saya cerita, jemaat cerita, dan yang saya ingat, saya itu ketemu sama 2 orang dokter. 2 orang dokter ini bilang bahwa, yang saya ingat waktu itu saya kondisi seperti itu, saya sama Yunus,
Dan Yunus bilang, mohon maaf waktunya Pak Pendi untuk di bumi sudah selesai. Waktu itu saya tanya sama Yunus, apa mau yang parah no? Saya bilang, siraku Kang gitu loh. Wis didelok sih, anu nih. Waktu saya ngeliat jasadnya Yunus tuh nggak ada, cuma ada jasad saya. Tapi waktu kondisi seperti itu saya masih ingat Yunus bilang gini, aku melu Gusti Yesus Kang gitu. Nah, dia hilang dan tinggal saya sendirian. Waktu saya sendiri saya tanya sama dokter, dok, waktu itu saya lupa dan itu bilang gini, mohon maaf Pak ini tidak semua manusia di sini. Saya belum tahu kalau itu dokter gitu loh. Ya kalau itu malaikat gitu loh. Yang saya tahu itu dokter gitu loh. Sudah itu waktu saya kembali lagi dan itu saya dengar suara. Saya melihat satu pribadi yang begitu berwibawa dan suara dia kan persiapkan umat tuh waktuku sudah dekat. Saya yakin itu Tuhan Yesus. Setelah saya mendengar suara itu saya kembali ke jasad saya. Waktu saya kembali ke jasad saya tanya sama keluarga saya, sama orang-orang sekeliling saya, bisa saya lihat itu ada kakak saya, dan saya tanya, saya sakit berapa lama saya koma? Ditanya itu 5 hari. Kalau nggak salah di rumah saya sekitar 12 hari. Nah, tapi di situ setelah saya pulang dari rumah sakit, yang saya lakukan saya cuma banyak memberitakan Injil. Cuman mengajak orang untuk terima Tuhan Yesus. Kenapa? Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan di situ saya masih ingat saya sering ke Gunung Kidul, di Kecamatan Semanu, Desa Pacarjo, Dusun Dengolor. Saya sering pemberitaan Injil di sana. Sudah itu saya ingat juga saya sering ke Sumbersari. Sumbersari itu dekat Candi Ceto. Itu juga banyak jiwa-jiwa yang akhirnya terbuka sama Injil. Itu saya juga waktu itu saya ke daerah Tokuning, daerah Brenggolorejo, saya memberitakan Injil. Nah, sini saya mau ceritakan bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Yang saya lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Yang saya lihat bahwa waktu saya cuma belajar taat sama Tuhan, saya ada perkara-perkara yang luar biasa. Makanya saya cuma mengajak untuk kita semua, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita harus betul-betul yakin percaya bahwa hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Oleh karena itu saya cuma mengajak untuk kita semua, mari kita setia sama Tuhan. Dan waktu itu saya masih ingat juga tahun 2008 waktu itu saya kecelakaan, 2016 saya kecelakaan, dan berjalannya waktu sampai tahun 2020 waktu itu istri saya ke Pekanbaru. Istri sama anak saya ke Pekanbaru. Waktu ke Pekanbaru saya sendirian, dan malam tahun baru saya dengan jemaat. Waktu itu saya berdoa. Saya minta sama Tuhan Yesus berdoa, dan karena malam tahun baru dan Tuhan bilang di tahun 2020 itu Tuhan bilang tahun ini tahun mujizat. Saya masih itu awal itu belum ada COVID. COVID kan bulan 4. Itu Januari itu Tuhan bilang tahun ini adalah tahun mujizat. Saya pegang itu, saya percaya sama Tuhan. Berjalannya waktu, saya sudah beli rumah, itu harga 100 juta, sudah saya bayar 55 juta, sudah saya renovasi. Dan saya dapat izin lingkungan. Dan beberapa kali waktu itu mau saya lunasin, yang punya rumah nggak mau, akhirnya kemarin itu pas bulan 4 dia datang, dia minta lagi. Uang yang sudah masuk, dia kembalikan 55 juta, renovasi dihitung sewa. Tapi di situ Tuhan ajar saya untuk penyerahan hak. Secara manusia, saya bingung. Tetapi saya cuma mikir gini, Januari kemarin Tuhan bilang tahun mujizat. Tapi kok malah rumah saya diambil lagi sama yang punya. Padahal kalau saya mau urus, saya sudah megang surat jual beli. Kalau itu belum lunas tapi sudah ditandatangani, saksinya Pak Lurah. Kalau saya mau urus, itu saya bisa menang. Tapi saya cuma belajar penyerahan hak. Saya belajar taat sama Tuhan. Tetapi waktu saya penyerahan itu, saya masih ingat juga, saya sama ada salah satu jemaat saya itu ngasih saya tanah. Dekat juga dari gereja itu kurang lebih 300 meter, arah ke atas, itu ngasih tanah.
karena yang ngasih ini orang tua, orang ini Mbah ini waktu itu saya masih ingat, Mbah ini waktu itu kondisinya sudah kritis, saya dipanggil untuk mendoakan. Waktu saya kumpulin semua keluarganya, saya doakan, dan keluarganya itu sudah ikhlas. Tapi waktu saya doakan, saya serahkan sama Tuhan, saya pikir diambil Tuhan, meninggal. Beberapa hari kemudian ternyata Mbah ini nggak jadi meninggal, malah sembuh. Malah sembuh. Singkat cerita, waktu itu saya masih ingat, saya ada kenalan namanya Pak Pinky di Solo, dia seorang penginjil, saya suruh baptis. Mbah ini. Singkat cerita, Mbah ini karena umurnya hampir 100 tahun, akhirnya Mbah ini sudah nggak kuat lagi ke gereja, dan nggak bisa ke gereja, saya layani di rumah. Singkat cerita, anaknya Mbah ini namanya Mbah Jal itu ngasih saya tanah di pinggir jalan, dan tanah itu posisinya miring. Nah, waktu saya berdoa, saya berdoa sama Tuhan, saya kan rumah saya diambil, dan ini saya numpang di rumah jemaat. Waktu saya berdoa, saya dapat firman Tuhan di Filipi 4:19. Itu dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kondisi seperti itu saya masih ingat, itu untuk masuk aja ke jalan ke gang-gangnya semuanya ditutup. Dan saya masih ingat ada teman-teman saya yang bilang sama saya itu bahwa kondisinya seperti ini, kondisi sulit, banyak yang minta tolong Pak Pendi, Pak Pendeta tolong telepon, tolong bantu doa, bla 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 bla. Dalam hati saya juga punya masalah, tapi di situ saya cuma mengandalkan Tuhan, saya cuma percaya sama Tuhan. Dan saya masih ingat, saya suruh jemaat untuk ngeratain tanah, karena tanah yang dikasih itu posisinya miring, waktu diratain ternyata banyak batunya. Singkat cerita, saya panggillah yang punya bego. Saya suruh ngeratain pakai bego, akhirnya banyak batunya. Akhirnya saya cari orang yang mecah batu. Waktu saya cari orang mecah batu, akhirnya batunya sudah terpecah dan kumpul banyak. Dan waktu itu saya bingung, batu ini untuk apa banyak ini. Akhirnya ada yang nawar. Ada yang nawar harganya per kubik itu, per truk itu 3 kubik, itu 425.000. Akhirnya jadi 59 truk. Dari uang batu ini, saya bisa beli herbal. Saya bisa bangun rumah, bangun gereja. Bangun gereja itu ukuran 7 kali 15, rumahnya 8 kali 13. Yaitu saya lihat caranya Tuhan. Bukan cuman batu aja, ada pasirnya juga. Itu ada tetangga juga yang ngasih kayu, itu ada orang yang nggak saya kenal juga, waktu itu ngasih atap. Singkat cerita, bulan 4 saya diusir, bulan 11 saya sudah bisa peresmian gereja. Saya sudah bisa pindah rumah, walaupun rumah itu belum jadi, baru kamarnya aja, tapi itu saya lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, saya ceritakan ini kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tapi yang jadi masalah, saya cuma belajar seperti ini. Awalnya Tuhan kasih saya firman tahun 2020, bahwa Tuhan katakan saya akan ngalamin mujizat. Tetapi yang terjadi, rumah saya diambil. Rumah saya diambil dan saya belajar untuk taat sama Tuhan. Bulan 4 saya diusir, bulan 11 saya bisa nempatin tempat yang baru walaupun untuk rumahnya belum jadi. Dan di situ saya lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu untuk kita semua, mari kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Yang jadi masalah seperti ini, saya cuma mengajak untuk teman-teman, Bapak Ibu, kita bukan cuma sekedar beragama Kristen, tapi mari kita belajar mengenal Tuhan kita, mengenal Tuhan Yesus. Saya masih ingat waktu saya cuma belajar taat sama Tuhan, zona nyaman saya di Jakarta, di Lampung saya sudah kerja, saya lepas. Di Jakarta saya sudah pelayanan di kota besar, saya lepas dan saya tinggal di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1.500 dpl di Desa Gondosuli, dan saya cuma belajar taat sama Tuhan, dan Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Tuhan pelihara. Saya masih ingat, Bapak Ibu, saya katakan Tuhan pelihara, karena waktu itu saya sudah pelayanan, saya sudah merintis gereja. Yang jadi masalah saya nggak punya uang. Yang jadi masalah soal keuangan. Tapi saya cuma belajar, saya percaya saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Singkat cerita,
Waktu itu ada orang nyari saya dan ngajak ketemuan di Solo. Ternyata dia yang punya pabrik teh Gunung Subur. Singkat cerita, dia berangkat ke Maroko. Saya dikasih oleh-oleh sama Dokter Agus sama Ibu Lili waktu itu namanya. Dari Maroko saya dikasih oleh-oleh daun mint itu tingginya sekitar 5 cm itu 7 batang. Terus cuman mikir, background saya bukan seorang petani, background saya dari STM, saya dari ngelas karena saya jurusannya mesin produksi. Nah di situ saya cuma berdoa, saya minta pimpinan Tuhan. Ya, saya waktu itu saya percaya melalui daun mint 7 batang ini, saya cuma belajar percaya sama itu pasti Tuhan berkati. Puji Tuhan dari mint 7 batang ini Tuhan buka jalan. Akhirnya sebelum saya kecelakaan kemarin saya punya petani hampir 25 orang. Dari itu saya lihat bahwa dari mint ini yang saya lihat saya bisa bangun gudang di daerah Bangsri, saya bisa beli tanah itu di daerah Bendungan di kompleknya daerahnya Pak Peter Condro, dan itu dari daun mint. Dan yang saya lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Waktu kita belajar taat, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya saksikan pada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama lebih mengasihi Tuhan, kita mengandalkan karena ini hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir ini mari saya cuma mengajak jangan mengandalkan manusia tapi mengandalkan Tuhan. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya mau bagikan seperti ini Bapak Ibu, yang saya pegang di firman Tuhan di Matius pasal 19 ayat 26. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu saya semua mengajak untuk kita semua, mari kita berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah penolong kita. Saya semua mengajak kepada para pendengar yang dikasih Tuhan, mari malam hari ini mari kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh kita mempercayai firman Tuhan. Saya semua mengajak bahwa kita bukan cuma berpegang dalam jiwa, tetapi kita juga berpegang dalam roh. Kita harus belajar taat sama Tuhan. Tuhan bicara apa dalam hati kita, kita pegang itu. Demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menyebarkan video ini, semoga banyak orang diberkati dan semakin banyak orang akan tahu kebenaran bahwa hanya di dalam Kristus saja kebenaran sejati, dan hanya di dalam Kristus saja ada keselamatan, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.